Nabi Muhammad. Allahumma salli wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa sayyidis sabiqin wal lahiqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama yang ulun hormati khadimul majlis Al-Ustaz Al-Haj Ahmad Ibn Syekh Muhammad Mishki bin Haji Ahmad, hafizahullah ta'ala wa ra'ahu wa sahalallahu qutahu wa ballaghallahu munah wa atalallahu umrah fi sihah wal afiyah, amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang tidak lupa ulun hormati dan ulun ta'zimi sufuful habaib wal ulama wal asatidah yang telah berhadir, yang kada dapat ulun sampaikan nama sidin satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan rasa ta'zim ulun dan mengharap keberkahan dari beliau seberataan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur ulama-ulama kita, amin, dalam keadaan sehat al-afiyah, amin ya rabbal alamin. Amin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di tempat yang mulia, di hari yang mulia dan tanggal yang mulia. Begitu juga insyaallah mudah-mudahan menjadi kampung yang mulia. Amin. Karena dibacakan di dalam kampung kita ini Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga dibacakan di dalamnya munajat-munajat kepada Allah, tadarru wa takhasyu kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana dikatakan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, "Ma min muslimin guri'a fi baitihi Maulidun Nabiy sallallahu alaihi wasallam illa rafa'allahu an baitihi wa ahli baitihi al-ghahta wal waba wal baliyat wal afat wa 'ain as-su'i wal lusus." Tidaklah, kata beliau, satu orang daripada orang muslim yang dibacakan di dalam rumahnya atau di tempatnya atau di kampungnya mungkin daripada maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kecuali Allah akan angkat dari kampung tersebut segala musibah, segala bencana, segala kekacauan dan segala wabah dan segala kejelekan, dan juga bahkan dari pencuri dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan membaca maulid yang dengan perasaan hudur dan juga khusyuk dan juga adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan beliau melanjutkan, fa idza mata, apabila orang tersebut meninggal, kata beliau, hawwanallahu alaihi jawab munkar wa nakir, maka Allah akan mudahkan baginya untuk menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Wa kana fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadirin, kata beliau, dan juga orang tersebut akan ditempatkan oleh Allah di tempat yang mulia di sisinya. Mudah-mudahan dengan kita membaca maulid ini kita termasuk di dalam faedah yang beliau sampaikan ini. Dan juga di dalam perkumpulan seperti ini kita membaca zikir, membaca tahlil, membaca tasbih dan tahmid, yang dimana semua itu adalah sarana untuk kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jangan sampai kita tidak memasang niat yang baik tatkala menghadiri perkumpulan seperti ini. Karena disampaikan oleh Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani dalam kitabnya Al-Anwar, yang di situ beliau mengutip sebuah hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya," kata beliau. Wajib seseorang mendapat cinta Allah Subhanahu wa taala tatkala dia saling mencintai satu sama lain dengan alasan dan juga karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, juga orang-orang yang lil mutajalisina fiyya, kata beliau, orang-orang yang duduk-duduk berkumpul untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, itu juga termasuk orang yang mendapat cintanya Allah. Dan apa yang kita cari di dunia ini selain daripada cinta dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di bulan yang mulia ini hendaklah kita menjadikan bulan ini sebagai bulan kesadaran bagi kita, agar kita memperbanyak membaca salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang dimana salawat ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana beliau, Allah Subhanahu wa taala, menyuruh hamba-hambanya yang beriman untuk bersalawat kepada baginda Nabi dan mengucapkan salam kepada beliau, dengan memulai perintah tersebut dengan zatnya yang agung dan juga dengan para malaikat-malaikatnya. Allah berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Dan orang yang bersalawat kepada baginda Nabi itu upahnya atau ganjaran pahalanya bukanlah sesuatu yang kecil. Karena beliau mengabarkan, "Man shalla 'alayya salatan wahidah, sallallahu 'alaihi biha asyra." Barang siapa, kata baginda Nabi, yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Yang dimana salawat Allah kepada hamba, dikatakan oleh ulama, ini adalah suatu rahmat. Dan rahmat inilah yang kita cari hidup di dunia.
Karena kita masuk surga bukan karena amal ibadah kita, karena mungkin banyak kecacatan di dalam ibadah kita. Mungkin kita kurang khusyuk di dalam salat kita, mungkin di dalam puasa kita masih berghibah, masih memandang sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga perihal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini adalah seseorang yang harus kita jadikan pedoman dan juga ikutan bagi kita, apalagi anak muda yang seumuran ulun ini, mungkin itu sudah seharusnya di dalam kehidupannya menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sebagai ikutan yang utama. Namun dengan kita bisa mengikuti baginda Nabi, itu kita harus kenal dengan beliau dan juga harus cinta. Dan syarat daripada cinta itu adalah mengenal. Dikatakan al-ma'rifah turithul mahabbah. Mengenal itu mewariskan kecintaan. Wal mahabbah turithul ithar. Dan mengenal itu akan otomatis menjadikan seseorang tersebut memprioritaskan atau menjadikan yang utama bagi seseorang yang dicintainya, artinya mengutamakan. Dan di akhir dikatakan juga wal ithar turithul ittiba'. Dan ketika seseorang sudah bisa mengutamakan yang dicintainya tersebut, maka dia akan gampang dan otomatis untuk mengikuti orang yang dicintainya tersebut. Namun tatkala kita ditanya oleh siapapun misalnya bahwasanya apakah engkau mencintai Rasulullah, sudah pasti kita akan menjawabnya dengan lantang dan jelas kita mencintai Rasulullah. Namun cinta ini membutuhkan kepada yang namanya bukti atau dalil. Karena Al-Imam Hasan Al-Basri pernah memperingatkan, la taghtaru biqaulin man yaqulu al-mar'u ma'a man ahab, kata beliau. Jangan terlena dengan sabda baginda Nabi yang mengatakan al-mar'u ma'a man ahab. Memang betul orang yang mencintai akan bersama yang dicintainya. Namun cinta ini ada rukun-rukunnya atau ada syarat-syaratnya supaya cinta ini bisa dikatakan cinta yang benar. Karena kata beliau li'annal yahud wan nasara, karena orang Yahudi dan Nasrani, kata beliau, yuhibbuna anbiya'ahum. Mereka juga mengaku cinta dengan nabi-nabinya. Tapi apa yang mereka dapat? Apa yang mereka lakukan? Wa khalafu tariqahum, dan mereka menyalahi jalan para nabinya. Sehingga cinta mereka tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka dapat hanyalah laknat dan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu hendaklah kita menjadikan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sebagai pedoman utama. Al-Habib Ali Al-Habsyi mengatakan di salah satu kalamnya, karena salafus salih, kata beliau, orang-orang terdahulu itu selalu menghayal dan memikirkan Rasulullah di setiap kesehariannya. Sehingga berapa banyak dari mereka yang berjumpa dengan Rasulullah bukan hanya di dalam mimpinya. Nah, mudah-mudahan perkumpulan seperti ini adalah perkumpulan yang disenangi oleh Allah dan tentunya disenangi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah cukup kita mengecewakan Rasulullah dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, dengan berghibah misalnya ataupun maksiat-maksiat yang lain, yang dimana kelak umat ini akan dibanggakan oleh Rasulullah di hadapan para nabi-nabi yang lain. Beliau adalah sosok yang berkata ana laha tatkala nabi yang lain mengatakan nafsi nafsi. Beliau juga yang mengatakan di masa hidupnya wadittu an law ra'ayna ikhwanana, kata beliau, aku sangat ingin berjumpa dengan saudara-saudaraku. Lalu sahabat menjawab, awalasna ikhwanuk ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudaramu? Lalu beliau menjawab, bal antum ashabi, kata beliau, kalian adalah sahabat-sahabatku. Lalu kata Rasulullah, amma ikhwani qaumun ya'tuna min ba'di wa lam yarawni wa amanu bi wa lam yarawni, kata beliau, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku adalah mereka yang datang setelah zamanku dan mereka beriman kepadaku sekalipun mereka belum pernah melihatku, kata beliau. Nah, oleh sebab itu perkumpulan seperti ini adalah perkumpulan yang akan disodorkan oleh Allah ke hadapan beliau. Mudah-mudahan ini menjadi kesenangan bagi beliau. Artinya kita tidak mengecewakan hati beliau dengan perkumpulan seperti ini, di mana seluruh amal umatnya baginda Nabi itu disodorkan oleh beliau, diperlihatkan oleh Allah kepada beliau. Yang dimana beliau mengatakan mamati khairul lakum, kata beliau, wafatku, kata baginda Nabi, itu baik untuk kalian. Lalu sahabat bertanya, bagaimana ya Rasulullah kewafatanmu itu bisa menjadi kebaikan bagi kami? Tu'rat alayya a'malukum, kata beliau, karena amal kalian akan diperlihatkan kepadaku. Fama wajadtu khaira, kalau aku mendapati amal kalian baik, kata Rasulullah, maka aku hamidtullah, maka aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fama wajadtu ghaira dzalik, kata beliau, lalu seandainya yang aku lihat ini bukan daripada kebaikan, artinya amal-amal yang tidak baik, istaghfartu lakum, kata beliau, aku memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kalian.
Alangkah agungnya hati seperti ini. Sampai-sampai Sayyidil Habib Umar itu ketika beliau menceritakan hadis-hadis tentang rahmahnya Rasulullah ini, kata beliau, hati macam apa yang seperti ini? Bisa mencintai orang tanpa syarat, bisa mencintai orang tanpa bertemu orang tersebut. Alangkah agungnya hati ini. Maka pantaslah Allah mensifatkan Rasulullah ini sebagai Raufur Rahim, Azizun alaihi ma anittum, kata Allah di dalam Al-Quran. Dan beliau adalah bentuk rahmat yang nyata dari Allah bagi kita seluruh umatnya. Mudah-mudahan kita menjadi dianggap umat oleh beliau, menjadi umat yang ditunggu kelak di telaga haudnya beliau. Dan beliau mengatakan, usbiru hatta talgauni alal haud, kata beliau. Bersabarlah kalian hidup di dunia sampai kalian berjumpa denganku kelak di telaga haud. Dan juga mudah-mudahan kita dapat meminum telaga tersebut dari tangannya beliau yang mulia, dimasukkan ke dalam surga dan mendapat tempat yang dekat dengan beliau. Mudah-mudahan ini menjadi bulan ini menjadi kesadaran bagi kita agar menjadikan kita insan yang lebih baik, karena Maulid ini adalah momen yang tepat untuk bertaubat. Kata Al-Imam Ali Al-Habsyi, "Masyi kama majma'il maulid yujallil kurub." Tidak ada, kata beliau, perkumpulan yang dapat mengangkat suatu kesusahan seperti perkumpulan Maulid ini. Dawagat taubatik yal asi idza batatub, kata beliau. Inilah waktunya wahai orang yang berlaku maksiat, kata beliau, kalau kalian ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat melalui bulan ini menjadi insan yang lebih baik, menjadi umat yang lebih kenal lagi dengan Rasulullah dan menambah rindu dan cinta kita kepada beliau. Innallaha ala ma yasha qadir wa bil ijabati jadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Kurang lebihnya ampun maaf.